Halo teman-teman sekalian, kembali bersama Peter Febian alias Umpit dalam materi pembelajaran tentang LinkedIn as leverage bagi hidup, karir, maupun bisnis kita. Teman-teman sekalian, di era teknologi ini rasanya akan kurang pas ya, kurang sip jika kita membangun sesuatu tanpa melibatkan teknologi atau media sosial. Dalam hal ini yang akan kita kupas habis-habisan adalah LinkedIn, media sosial khusus untuk kalangan profesional. Nah, kita akan buka pembicaraan ini tentang tiga hal, tiga metode kerja yang biasanya kita lakukan, kebanyakan dari kita lakukan untuk mencapai tujuan kita dalam bekerja atau membangun sesuatu. Tahap pertama adalah kerja keras, ya, atau work hard, di mana di tahapan ini, yang paling utama dibutuhkan adalah skill set kita, kompetensi teknis kita, di mana kita akan menggunakan tenaga, waktu, dan semua sumber daya untuk mencapai target atau tujuan kita. Kata kuncinya adalah optimalisasi diri, ya. Dan ketika kita sudah beranjak ke tahap berikutnya, inilah yang disebut sebagai kerja cerdas, di mana yang berperan di dalamnya adalah knowledge dan experience kita, pengetahuan dan pengalaman kita, ya, di mana di tahap ini melibatkan berbagai alat bantu yang relevan untuk mencapai target atau tujuan, ya. Jadi di sini perhatikan teman-teman, ada perbedaan kata kunci, ya. Di tahap pertama, di tahap kerja keras, yang paling penting adalah kompetensi teknis kita. Di tahap kerja cerdas, yang paling penting adalah pengetahuan dan pengalaman kita dalam menggunakan alat bantu yang relevan untuk mencapai tujuan, ya, optimalisasi alat. Nah, sedangkan di tahap berikutnya adalah yang disebut sebagai kerja cerdik atau yang dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai clever, ya, atau subtle. Ini membutuhkan wisdom, teman-teman sekalian, kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan itu merupakan akumulasi dari pengetahuan teknis, ya, skill set, dan juga pengalaman, dan juga pengetahuan kita, ya, dan itu semua baru bisa diperoleh tentu, ya, dalam suatu kurun waktu. Ketika kita bisa kerja cerdik, ya, bisa membangun suatu wisdom, itu berarti kita mampu melihat dan membangun peluang melalui jejaring hubungan baik dan kolaborasi dengan orang lain atau komunitas lain atau organisasi lain, ya. Yang mana kata kunci di tahap ini adalah optimalisasi audiens, orang lain. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain, dengan komunitas, dengan organisasi, itulah yang akan membuat kita bisa mencapai hasil atau target yang tinggi, tapi dengan upaya seminimal mungkin. Nah, ini yang kita sebut sebagai leverage, ya, teman-teman sekalian. Tidak semua orang bisa memahami leverage karena apa? Selama ini, yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang adalah kerja keras dan kerja cerdas saja. Bahkan lebih parah lagi, mereka membenturkan, ya, membenturkan lebih penting mana, kerja keras atau kerja cerdas. Padahal ini semua merupakan tahapan, ya, teman-teman sekalian. Kita tidak mungkin bisa melakukan kerja cerdas jika tidak terlebih dahulu terbiasa kerja keras. Nah, sedangkan kita baru bisa kerja cerdik setelah kita dalam kurun waktu tertentu membangun kerja keras dan kerja cerdas, ya. Ini semua adalah tahapan yang harus kita lalui. Tidak bisa kita itu membenturkan satu sama lain, ya. Lebih penting mana kerja keras atau kerja cerdas? Lebih penting mana kerja cerdas atau kerja kerja cerdik? Ya, bukan seperti itu. Ya, ini semua adalah suatu journey, suatu perjalanan. Sehingga jangan sampai kita berpikir terlalu mengkotak-kotakan di antara mereka, melainkan melihat ini sebagai sebuah proses kehidupan, ya. Kita baru bisa kerja cerdik, membangun leverage ketika kita sudah paham fondasi yang kita dapatkan, yang kita bangun dari kerja keras dan kerja cerdas.
ya. Oke, terus kenapa LinkedIn? Kenapa media sosial, teman-teman sekalian? Kita semua tahu bahwa di era teknologi dan internet ini, semua orang di seluruh dunia saling terhubung tanpa batas, ya. Cuman masalahnya adalah dengan media apa? Kita sering bertanya. Jika kita lihat media sosial itu kan ada banyak macam ya. Ada Facebook, Instagram, ya kan, ada Thread, ada X, ya ada YouTube, ada WhatsApp, dan ini ada LinkedIn. Bedanya apa? Masing-masing platform media sosial itu tentu ada sejumlah perbedaan yang bisa kita pelajari, tapi khusus untuk LinkedIn, ini adalah media sosial yang memang diperuntukkan bagi kalangan profesional, ya. Setelah di bagian sebelumnya Umpit telah membicarakan tentang LinkedIn sedikit-sedikit, di chapter ini Umpit akan lebih fokus membahas tentang apa yang jangan dan sebaiknya kita lakukan di LinkedIn ya supaya kita bisa lebih optimal membangun personal brand kita. Satu hal yang pasti, ketika kita membangun kompetensi, membangun karakter ya, membangun portfolio, membangun jam terbang, tapi jika kita tidak memberitahukannya kepada banyak orang, kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, kepada warga negara dunia, maka tidak akan ada yang tahu ya tentang kemajuan yang kita ciptakan, tentang dampak yang kita timbulkan, tentang efisiensi yang bisa kita bangun di perusahaan tempat kita bekerja misalnya atau di bisnis yang sedang kita jalankan. Karena itu di sini Umpit sekali lagi menekankan ya teman-teman sekalian, jika kita mau membangun leverage, jika kita ingin kerja cerdik, jika kita ingin kerja dengan upaya seminimal mungkin, tapi hasil sebesar mungkin, tidak ada jalan lain selain bekerja cerdik. Ya, bekerja cerdik ini berarti memanfaatkan jaringan, memanfaatkan teknologi. Karena apa? Karena ya teknologi inilah yang akan menghubungkan kita dengan banyak orang dari seluruh dunia. Dan dengan demikian mereka akan tahu persis apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun, apa yang kita telah accomplish atau kita capai. Dan setelahnya kita akan menjadi suatu komoditas atau suatu suatu persona yang bernilai tinggi dan orang-orang akan senang mengajak bekerja sama. Prinsipnya kan seperti itu, ya. Karena itu di dalam LinkedIn Umpit berkali-kali menekankan bahwa kita start with why. Di LinkedIn itu kita memulainya itu dengan faktor why. Mengapa? Jika teman-teman ingat ya, di chapter 1 yang paling awal dari sesi pembelajaran ini, Umpit membahas ada 7 faktor why. Kenapa kita harus memulai membangun personal brand dan kenapa harus di LinkedIn, ya. Why-nya ini Umpit bahas habis-habisan itu berjam-jam. Ya, karena ini memang paling penting, start with why. Kenapa? Alasannya apa? Ya, dalam hal ini, dalam chapter ini, alasannya apa kita berada di LinkedIn? Kenapa? Why-nya kenapa? Ini yang harus clear dulu ya, teman-teman sekalian. Lalu proceed with value ya, menjalani semua prosesnya itu dengan berorientasi pada nilai. Nilai itu apa? Daya guna, manfaat bagi orang lain, bagi organisasi, bagi masyarakat, bagi komunitas. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita berpikir ya bahwa orang lain hanya ingin memanfaatkan saya. Orang lain hanya ingin mengeksploitasi saya. Nah, ini adalah cara berpikir yang menurut Umpit ya, kurang tepat. Karena apa? Ya, memang interaksi antar manusia yang produktif ya, yang saling membangun, yang menghasilkan sesuatu, pasti harus didasari oleh value, oleh nilai, oleh suatu daya guna, oleh suatu manfaat, ya. Karena itu, teman-teman sekalian, kita pandang value ini sebagai hal yang positif, yang memang harus kita bangun dan kita tawarkan kepada banyak orang. Ya, dan kabar gembiranya dengan teknologi, dengan media sosial, menawarkan value kita itu menjadi tidak terlalu sulit seperti beberapa dekade lalu ya, door to door.
Nah, lalu kita mengakhiri semuanya itu dengan impact, dampaknya apa? Yang kita lakukan dalam suatu kurun waktu tertentu, membangun apapun itu, harus ada impact-nya dan orang-orang sebaiknya melihat itu secara nyata, ya. Dan kita perlihatkan itu kepada mereka. Dengan demikian personal brand kita akan tumbuh kuat, ya, dan kita akan dipandang sebagai orang yang punya value, punya daya guna, punya manfaat, dan oleh karenanya kita akan dimanfaatkan, akan didaya gunakan secara profesional, ya. Kita mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kompensasi, dan mereka yang bekerja sama dengan kita akan mendapatkan ya manfaat dari kita, ya, akan mendapatkan efisiensi, akan mendapatkan peningkatan performa atau kinerja. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke LinkedIn ini kan ada bermacam sebab. Oke, sedikit cerita, Umpit waktu pertama kalinya aktif di LinkedIn itu adalah untuk mencari kerja, ya. Mungkin teman-teman yang lain adalah untuk mencari lead bisnis ya atau prospek sales atau mencari talent, mencari calon karyawan di perusahaan tempat kita bekerja, misalnya gitu ya. Ada lagi mereka yang memang aktif di LinkedIn itu untuk membangun corporate atau produk brand. Ada juga yang benar-benar murni untuk membangun personal brand. Kenapa ini Umpit bedakan ke dalam dua kotak ya? Yang satu kotak merah di bawah, yang satu kotak hijau di atas. Karena keduanya membutuhkan apa ya? Sedikit perbedaan karakter lah dalam interaksi kita bersama orang lain di LinkedIn. Contohnya apa? Contohnya jika kita masuk LinkedIn itu dalam kondisi harus mencari kerja ya secepat-cepatnya, maka kita fokus untuk memanfaatkan LinkedIn Jobs ya dan LinkedIn Learning. Lalu melengkapi profil selengkap mungkin. Lalu gunakan interaksi ya, terutama komentar, gunakan kolom komentar untuk berinteraksi bersama para rekruter dan aktivis LinkedIn. Lalu fokus, konsistensi, dan evaluasi. Ini agak berbeda ketika kita aktif di LinkedIn ya, dalam kondisi memang untuk membangun brand. Ya, baik itu brand corporate, brand produk kita atau personal brand kita. Fokusnya di mana? Fokusnya adalah selain profil yang tentunya selengkap mungkin gitu ya. Tapi ketika kita membangun personal brand, yang harus kita perhatikan benar-benar adalah apa yang kita komentari dan kita beri like atau share di LinkedIn. Karena apa? Karena algoritma LinkedIn ini unik ya, teman-teman sekalian. Apapun yang kita lakukan itu akan tersebar di newsfeed atau di beranda orang-orang yang terhubung dengan kita sebagai koneksi atau sebagai follower. Jadi misalnya gini, misalnya Umpit punya 10.000 follower ya. Lalu Umpit ngeklik like, mengklik suka ya pada satu artikel tentang penahanan ijazah misalnya gitu ya. Nah, itu algoritma LinkedIn itu akan membaca apa yang Umpit like ya dan kemudian akan menyebarkannya ke 10.000 follower Umpit tersebut ya, akan tersaji di newsfeed-nya. Mereka akan melihat bahwa oh, Umpit nge-like artikel tentang penahanan ijazah ya, atau Umpit berkomentar di mana itu langsung kelihatan. Apapun yang kita lakukan, like atau komen atau share di LinkedIn itu langsung kelihatan di newsfeed atau di beranda follower atau koneksi kita. Inilah yang membuat kita sebaiknya waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi di LinkedIn ya, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita dalam proses membangun personal brand malah terpancing untuk membicarakan politik misalnya ya. Ini bukan suatu larangan untuk membicarakan politik di LinkedIn, tapi tidak ada manfaatnya sebenarnya bagi teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari kerja, buat apa terlibat dalam diskusi tentang politik? Apalagi teman-teman yang sedang membangun personal brand. Misalnya ada netizen lain ya yang sedang mungkin marah atau kesal pada pemerintah gitu ya atau pada seorang pejabat gitu. Lalu ngomel di LinkedIn. Nah, lalu kita ikutan berkomentar.
Wah, mendukung, "Iya Pak, saya juga kesel nih sama si pejabat A, si pejabat B," gitu ya. Sekali lagi, teman-teman sekalian, tidak ada larangan, bukannya tidak boleh kita berbicara politik, tapi itu tidak akan membantu proses kita dalam mencari kerja, mencari sales lead ya atau membangun personal brand. Tidak membantu sama sekali. Karena apa? Begitu orang-orang melihat di newsfeed-nya, kita komentar apa, kita nge-like apa, "Loh, kok politik sih?" Ya, "Loh, kok si dia pendukung ini sih? Loh, kok si dia haters ini sih?" Buat apa? Nggak ada gunanya, ya. Sebaliknya, jika kita nge-like atau berkomentar di artikel-artikel yang bagus, itu juga tersebar. Ya, jadi ini enaknya algoritma LinkedIn itu seperti itu ya teman-teman sekalian. Jika kita misalnya membaca artikel-artikel tentang kepemimpinan, terus kita kasih like, kita kasih komen, itu akan tersebar ya di seluruh jaringan kita. Jadi sebenarnya interaksi di LinkedIn itu tidak berat, ringan ya. Kita tinggal memanfaatkan algoritma. Yang penting kita benar-benar paham apa yang kita cari dan siapa audiens kita. Sehingga kita bisa mawas diri dan mengkalkulasi setiap langkah atau interaksi yang kita lakukan, ya. Lalu jika kita sudah belajar nulis ya bersama Umpit di sini, tentu mungkin nanti teman-teman akan mencoba mulai membuat artikel-artikel yang solutif dan transformatif. Bisa cerita tentang perjalanan karir teman-teman atau apapun itu. Pokoknya ada solusi, ada hikmah, ada pembelajarannya, ada ajakan untuk bertransformasi. Ya, lalu bangun relasi bersama kalangan yang selaras dengan personal atau corporate brand kita. Misalnya kita ingin terlihat sebagai orang yang mengikuti perkembangan zaman, ya. Walaupun misalnya Umpit udah berumur, tapi wah, Umpit misalnya ya, masih ingin dianggap oleh anak-anak muda, masih ingin bergaul dengan Gen Z, misalnya gitu ya. Ya, Umpit harus bisa memposisikan diri itu asik gitu ya untuk diajak bergaul bersama anak-anak muda dan itu diperlihatkan oleh aktivitas dunia nyata. Ini yang paling penting dari proses membangun personal brand ya, teman-teman sekalian. Aktivitas dunia nyata. Karena apa? Ini yang tidak bisa dipalsu atau tidak bisa ditiru oleh artificial intelligence. Jika kita membuat konten harian ya dengan bantuan artificial intelligence atau chat GPT, kita bisa bikin 3 sampai 5 konten per hari loh, teman-teman sekalian. Silahkan, bisa banget. Tinggal copas sana sini, lalu dimasukkan ke dalam sistem chat GPT, jadi tuh konten. Kita tinggal editing video sedikit atau editing foto, jadi. Tapi ketika kita terus-menerus lakukan itu dan orang tidak melihat adanya, ini orang sebenarnya konten kreator atau pekerja profesional atau pengusaha atau apa sih? Kok tidak pernah ada aktivitas di dunia nyata gitu ya bersama orang-orang lain. Nah, ini orang-orang mulai meragukan kredibilitas akun kita. Ya, padahal bukan itu kan tujuan kita. Tujuan kita sebenarnya ya, bukan untuk menjadi konten kreator, tapi untuk menjadi orang yang bisa bekerja cerdik ya, punya wisdom untuk membangun hubungan bersama orang lain atau bersama komunitas atau bersama organisasi. Sebenarnya kan ini tujuannya. Walaupun misalnya kita introvert ya, tidak suka keramaian misalnya. Tapi kita pengen memperlihatkan bahwa diri kita ini bisa bergaul dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Nah, disinilah tempat yang tepat. Oke. So, teman-teman sekalian, ya, mari kita perhatikan tujuan awal kita ketika menggunakan LinkedIn. Ya, jangan sampai kita salah langkah, malah apa yang kita bangun itu menjadi sia-sia, ya. Sehingga apa yang kita bangun dalam jangka waktu lama itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai besar bagi hidup, karir, maupun bisnis kita.